Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hello everyone, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Meriam Lina dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas D dengan NIM H0124347. Jadi, saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan final test mata kuliah Profesi Kependidikan oleh Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjawab 5 soal yang telah Bapak kirimkan di Google Classroom. Jadi langsung saja kita mulai. Soal yang pertama yaitu Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik utama yang membedakan profesi kependidikan dari profesi lainnya. Jadi, 3 karakteristik utama profesi kependidikan yaitu yang pertama memiliki kompetensi atau keahlian khusus. Nah, guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus bisa memahami perkembangan peserta didik. Mereka juga harus memilih metode mengajar yang tepat, serta mampu melakukan penilaian belajar dengan baik. Nah, yang kedua, memiliki kode etik profesi. Guru bekerja sama dengan standar moral, menjaga sikap, dan bertanggung jawab dalam membimbing. Nah, ini membuat profesi guru berbeda dari pekerjaan biasa. Nah, yang ketiga, bersifat pelayanan kemanusiaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang guru adalah membantu siswa untuk berkembang secara akademik dan karakter. Karena itu, profesi ini membutuhkan kesabaran, rasa empati, dan komitmen pada kemajuan siswa, seperti itu. Oke, kita lanjut pada nomor 2 yaitu jelaskan hubungan antara profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran di kelas. Berikan contoh sederhana. Oke, jadi hubungan profesionalisme guru dengan kualitas pembelajaran guru yang profesional itu yaitu mampu menyiapkan pembelajaran dengan baik, terus menjelaskan materi dengan jelas, terus dia bisa mengelola kelas secara efektif. Jadi ketika guru profesional, pembelajaran akan menjadi lebih menarik, terus terstruktur dengan baik, terarah, dan mudah dipahami oleh siswa. Sebagai contoh sederhananya, misal guru yang tidak hanya dia membaca materi, tetapi menggunakan contoh konkret atau media visual dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. Jadi hasilnya itu siswa itu akan lebih aktif dan nilai mereka juga akan meningkat, seperti itu. Nomor 3, mengapa kode etik profesi guru penting untuk dijalankan dalam praktik pendidikan sehari-hari? Jelaskan secara singkat. Oke, jadi menurut saya kode etik bagi seorang guru itu sangat penting karena menjadi pedoman perilaku guru. Dengan guru mematuhi kode etik tersebut, guru dapat menjaga kepercayaan siswa dan orang tua. Terus guru juga akan lebih bersikap adil dan dia itu akan menghindari tindakan yang merugikan peserta didik. Dalam praktiknya sehari-hari, kode etik itu membantu guru untuk tetap profesional, misalnya menjaga tutur kata, tidak membeda-bedakan siswa, dan selalu memberi contoh yang baik, jelas, dan terstruktur. Nomor 4, jelaskan perbedaan sederhana antara kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru, lalu berikan contoh bagaimana keduanya dapat memengaruhi suasana belajar di kelas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru secara umum. Nah, kalau kompetensi pedagogik, dia itu lebih fokus pada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Ini termasuk memahami karakter siswa, menyusun RPP, terus memilih metode belajar yang akan digunakan, seperti itu. Terus dia juga menjelaskan materi dengan jelas dan melakukan penilaian, seperti itu. Nah,
Sedangkan kalau kompetensi sosial guru, dia itu adalah kemampuan guru untuk berinteraksi dengan baik kepada siswanya, kepada orang tua maupun sesama guru. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi, bersikap ramah, menghargai pendapat, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang positif. Jadi dia itu fokusnya lebih ke interaksi atau hubungan sosial atau komunikasi seperti itu. Nah, contohnya, contoh keduanya terhadap suasana belajar yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Guru yang memiliki pedagogik yang baik bisa menjelaskan materi dengan jelas dan menggunakan metode yang menarik. Nah, akibatnya atau efek baiknya, siswa itu akan lebih semangat belajar, terus juga suasana belajar di kelas itu terasa aktif, terus tidak membosankan seperti itu. Nah, kalau contoh pengaruhnya ke kompetensi sosial, guru yang ramah, mudah diajak bicara, terus menghargai siswa, membuat suasana kelas menjadi nyaman, aman, tentram, harmonis. Nah, siswa itu tidak akan takut untuk bertanya, atau siswa itu dia itu akan merasa dihargai seperti itu, sehingga suasana kelas itu menjadi lebih harmonis, lebih berjalan dengan baik, dan lebih hidup seperti itu. Oke, nomor 5, studi kasus. Sebuah penelitian guru telah dilakukan selama 1 semester. Namun, sebagian guru merasa manfaatnya tidak terlalu dirasakan. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa solusi yang Anda tawarkan sebagai calon guru untuk kasus di atas? Oke, jadi menurut saya pribadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu yang pertama, pelatihannya tidak sesuai kebutuhan guru, terus tidak ada pendampingan setelah pelatihan, terus beban kerja guru terlalu tinggi, terus pelatihannya itu bersifat hanya satu arah saja dan minim praktik. Solusi yang bisa saya berikan sebagai calon guru, saya akan mendorong pelatihan berbasis kebutuhan guru. Sebelum pelatihan, survei kepada guru mengenai kesulitan yang mereka hadapi, sehingga materi pelatihan itu benar-benar relevan terhadap guru, begitu. Terus yang kedua, saya akan melakukan pendampingan berkelanjutan. Nah, setelah pelatihan, saya akan membentuk kelompok kecil atau teacher learning community untuk berbagi praktik, diskusi masalah, dan saling memberikan dukungan. Nah, yang ketiga yaitu saya akan menerapkan pelatihan yang lebih praktis. Saya akan mengusulkan model pelatihan berbasis praktik kelas atau micro teaching, simulasi, observasi, dan lain sebagainya, agar guru itu dapat langsung mencoba. Terus yang kelima, saya akan membantu menciptakan budaya refleksi. Saya akan mengajak guru untuk melakukan refleksi mingguan tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah dicoba, dan apa kendalanya, sehingga manfaat pelatihan lebih terasa dan berkelanjutan, dan tentunya akan bisa mengembangkan kemampuan guru itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD. Kiranya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, dan selama 1 semester ini saya begitu banyak mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru, pengalaman baru, dan saya harap ini boleh menjadi bekal bagi masa depan saya nantinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Mera Melina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bye.